Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Gufroni, saya dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, dan saya sebagai salah satu dari peserta pelatihan jarak jauh keluarga Sakinah 1. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pembinaan keluarga Sakinah dalam perspektif Islam. Dalam presentasi ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentang gambaran umum, yang kedua tentang pengertian dari keluarga Sakinah itu sendiri, dan yang ketiga adalah upaya-upaya untuk melakukan pembinaan keluarga Sakinah. Yang pertama, gambaran umum. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah tentang pengertian perkawinan. Perkawinan bagi umat Islam adalah suatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang mulia, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang disyariatkan agama. Bagi bangsa Indonesia, ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi yang pertama adalah hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka, yaitu suami dan istri itu sendiri, dan secara pribadi maupun kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum, selama, atau sesudah perkawinan itu sendiri. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan, setelah perkawinan akan menjadi terikat lahir maupun batin sebagai suami istri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual, dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri mereka masing-masing antara suami dan istri itu, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya, ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita itu mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya. Kalau kita perhatikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Undang-Undang Perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 1, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut undang-undang perkawinan tersebut, ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga. Dan dalam kompilasi hukum Islam sendiri dijelaskan dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam bab ketentuan umum pada pasal 1 huruf C disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh 2 orang saksi. Berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nikah menurut Islam ilmu fikih ialah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri dan suami dengan kalimat nikah atau kawin. Dan yang kedua yang perlu saya jelaskan di sini adalah tentang tujuan perkawinan. Tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan, cinta, dan rasa kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran, dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dalam surat Ar-Rum tersebut artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaranya rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari surat tadi dijelaskan bahwa kepada seluruh umat manusia, seorang istri itu diciptakan oleh Allah untuk suami, agar suami dapat hidup tentram membina keluarga. Ketentraman seorang suami dapat membina istri dapat dicapai apabila di antara mereka keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk tangan sebelah. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah. Dan yang ketiga yang bisa dijelaskan adalah tentang pengertian keluarga. Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara. Kesejahteraan lahir batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, jika kita menginginkan terciptanya baldatun thayyibah, negara yang baik, landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah. Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah akidah, mawadah, dan rohmah. Dengan figur seorang ayah yang bijaksana, ibu yang penyantun, lembut, dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang, akan membentuk karakter anak menjadi kuat. Keluarga adalah sekolah yang paling utama melalui didikan seorang ibu. Pernikahan merupakan azas utama dalam memelihara kemaslahatan umat. Apabila tidak ada aturan Allah dan Rasul-Nya tentang pernikahan, tentu saja manusia akan hidup menuruti hawa nafsunya, yaitu hidup seperti binatang. Dan Islam sendiri menganjurkan umatnya agar melakukan pernikahan, sebagaimana Rasulullah bersabda, An Abdillah ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarus sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'u. Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu dan berkeinginan untuk nikah, hendaklah kamu menikah. Sebab nikah akan mampu menjaga mata terhadap wanita yang tidak halal dilihat dan akan memelihara kamu dari godaan syaitan atau godaan syahwat. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka berpuasalah, sebab dengan berpuasa itu dapat mengendalikanmu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas menjelaskan tentang anjuran menikah bagi yang sudah mampu, baik secara material maupun spiritual. Seseorang akan lebih terjaga pandangan dan kemaluannya, karena dia bisa menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, yaitu istrinya. Tetapi jika belum mampu, boleh dianjurkan untuk berpuasa. Keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter bagi setiap individu yang berada di dalamnya. Keluarga adalah masyarakat kecil yang merupakan sel pertama bagi masyarakat besar. Keluarga juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang ada di dalamnya. Karena berperan sangat penting dalam pendidikan anak-anak, maka siapapun yang berada dalam lingkup keluarga dituntut untuk berperilaku sesuai dengan akhlak dan etika dalam masyarakat. Dari pengertian tadi, ada pendapat dari para ahli. Yang pertama adalah dari Quraisy Shihab yang berkaitan dengan faktor psikis laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jika perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedangkan laki-laki berjalan di bawah bimbingan akal. Meskipun perempuan sering menyamai laki-laki dalam hal kecerdasan atau melebihinya, namun keistimewaan perempuan pada perasaannya sangat halus. Inilah yang sangat dibutuhkan dalam memelihara anak. Dan pendapat dari para ahli lain yang selanjutnya adalah Muhammad Al-Qus. Ialah senantiasa memperhatikan kualitas diri, baik jasmani maupun rohani, pembinaan keterampilan, pembinaan jiwa kepemimpinan, pembinaan etos kerja Islami, dan pembinaan tanggung jawab keteladanan. Inilah tanggung jawab suami sebagai pendidik sekaligus sebagai pelaku pendidikan. Kemampuan untuk menjadi pemimpin keluarga dan pendidik yang bertanggung jawab merupakan upaya untuk mencapai keluarga yang sakinah. Dan yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah pengertian dan dasar keluarga sakinah. Pengertian keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran agama Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain, sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga, maka konflik itu dapat diselesaikan dengan baik.
Dan yang kedua adalah dasar keluarga sakinah. Yang pertama, dasar dari keluarga sakinah harus memiliki ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari keluarga sakinah adalah ketakwaan. Siapapun umat Islam yang akan menikah, maka kunci utamanya adalah harus bertakwa, dan pilihlah pasangan hidup yang juga memiliki ketakwaan tersebut. Dan yang kedua, memiliki ketentraman dan ketenangan hati. Dalam ayat Al-Quran bahwa kata sakinah diartikan sebagai ketenangan hati atau rasa tentram, sehingga keluarga yang sakinah adalah keluarga di mana setiap anggotanya memiliki ketenangan hati dan tidak ada konflik maupun keraguan di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah cara membina keluarga sakinah. Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkan. Pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yang berasal dari pembaharuan dan yang berasal dari sudut pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuannya yaitu mengubah suatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik dari kehidupan yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Ada beberapa metode untuk melakukan pembinaan keluarga sakinah. Yang pertama adalah metode keteladanan, yang kedua metode pembiasaan, yang ketiga adalah metode nasihat, dan yang keempat metode hukum syariat Islam. Yang perlu dijelaskan yang pertama adalah metode keteladanan. Dalam metode ini, metode tarbiyah yang selaras dengan fitrah manusia itulah yang digunakan dalam metode keteladanan. Adalah bagian fitrah jika setiap insan mendambakan hadirnya seorang tokoh figur yang layak menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan. Dalam metode ini ada pendapat dari Atiyah Abrashi mengatakan bahwa anak berbahasa sesuai dengan bahasa ibu. Apabila bahasa yang digunakan orang tua baik, maka akan berbahasa baik dan benar. Demikian pula dengan pembentukan akhlak dan pergaulan anak. Orang tua selalu menjadi model untuk anak-anaknya. Metode yang kedua adalah metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini adalah metode yang paling memungkinkan dilakukan di lingkungan keluarga dibandingkan dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Kebiasaan tersebut dengan menegakkan atau membuatnya menjadi permanen. Kebiasaan terjadi karena pergaulan tindakan secara konsisten. Ketaatan beragama yang berujung pada kematangan beragama anak tidak akan dapat diwujudkan tanpa pembiasaan. Ya, dari metode pembiasaan ini ada seorang ahli, Said Sabiq, mengatakan bahwa ilmu diperoleh dengan belajar, sedangkan sifat, sopan santun, dan akhlak utama diperoleh dari latihan berperilaku sopan serta pembiasaan. Kemudian metode yang ketiga adalah metode nasihat. Nasihat adalah sebuah keutamaan dalam beragama yang menurut Nasih Ulwan dalam menyajikan nasihat dan pengajaran, Al-Quran mempunyai 3 ciri utama, yaitu yang pertama, seruan yang menyenangkan seraya diikuti dengan kelembutan atau upaya penolakan. Yang kedua, dengan metode cerita disertai perumpamaan yang mengandung nasihat dan pelajaran. Ketiga, metode wasiat dan nasihat. Yang keempat, metode hukuman syariat Islam. Metode ini dilakukan harus adil dan lurus yang mampu melindungi kebutuhan-kebutuhan utama yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Rasulullah sendiri menyuruh orang tua mengajarkan anaknya sholat pada usia 7 tahun dan menghukumnya jika masih dalam sholat pada usia 10 tahun. Cara yang dilakukan orang tua pada anak yang pertama yang perlu diperhatikan adalah lemah lembut dan kasih sayang. Dan yang kedua, menjaga tabiat anak yang salah dan menggunakan hukuman yang bijak. Dan yang ketiga, harus dilakukan secara bertahap dari yang teringat hingga yang paling keras. Kemudian yang terakhir, dalam upaya untuk melakukan pembinaan keluarga sakinah dalam perspektif Islam, yaitu upaya-upaya pembinaan keluarga sakinah. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menikah dan memilih pasangan yang baik. Jalan pertama yang ditempuh ketika seseorang ingin membangun keluarga yang sakinah adalah memilih pendamping keluarga yang hidup untuk menikah. Memilih pasangan yang baik diartikan sebagai memilih pasangan yang baik agama dan budi. Pasangan yang memiliki ketakwaan dan senantiasa menjaga ajaran Islam akan lebih mengerti bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah tersebut dan menikah untuk memenuhi imannya serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Upaya yang kedua adalah harus adanya saling pengertian. Dalam membangun keluarga yang sakinah, tentu ada anggota keluarga yang harus saling mengerti dan berusaha untuk membantu satu sama lain. Dan yang ketiga adalah harus saling mengingatkan, yang keempat harus menjalankan kewajibannya, dan yang kelima adalah percaya satu sama lainnya. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.